Pengertian dari instrumen gas kromatografi atau GC sendiri yaitu memisahkan senyawa volatil atau mudah menguap berdasarkan perbedaan afinitasnya terhadap fase diam, biasanya dalam kolom, dan fase gerak, itu gas pembawa seperti helium ataupun nitrogen, di mana komponen sampel terdistribusi berbeda, keluar dari kolom pada waktu berbeda, dan dideteksi untuk analisis kualitatif dan juga kuantitatif. Jadi untuk tipe kolom GC itu dibagi menjadi 4. Tipe kolom GC, instrumen GC dapat menggunakan packet kolom atau capillary kolom. Nah, packet kolom berisi padatan inert, berlapis fase diam, berdiameter besar, dan cocok untuk sampel berkadar tinggi atau analisis gas sederhana. Sementara itu, capillary kolom adalah kolom kapiler halus dengan lapisan fase diam pada dinding bagian dalam seperti BJOT, SCOT, atau FSOT, dan memberikan pemisahan jauh lebih baik, sensitivitas tinggi, serta paling sering digunakan pada GC modern. Kemudian yang kedua ada tipe detektor GC, yaitu memiliki berbagai detektor sesuai jenis senyawa yang ingin dianalisis. Misalnya FID atau Flame Ionization Detector sangat sensitif terhadap senyawa organik yang mengandung karbon hidrogen, sehingga umum dipakai untuk hidrokarbon dan minyak siri. Sedangkan TCD, Thermal Conductivity Detector, adalah detektor universal yang mendeteksi perubahan konduktivitas termal cocok untuk gas dan analisis umum. Untuk ECD atau Electron Capture Detector sangat sensitif untuk senyawa halogen dan nitro seperti pestisida. Dan untuk GCMS menggabungkan pemisahan GC dengan identifikasi struktur melalui spektrometri massa sehingga sangat akurat untuk analisis kompleks seperti obat, toksikologi, dan aroma. Kemudian yang ketiga, sistem injeksi GC. Sampel dalam GC dapat dimasukkan melalui beberapa metode injeksi. Mode split memasukkan sebagian kecil sampel ke kolom sehingga cocok untuk sampel pekat. Sedangkan split press memasukkan hampir seluruh sampel untuk mendeteksi senyawa yang sangat sedikit. On column injection menyuntikkan sampel langsung ke kolom pada suhu rendah sehingga aman untuk senyawa sensitif panas. Selain itu, heat paste digunakan untuk menganalisis komponen yang mudah menguap dari ruang gas di atas sampel. Dan SPMI menggabungkan ekstraksi serta injeksi tanpa pelarut menggunakan fiber khusus yang sangat sensitif. Dan yang terakhir, tipe mode suhu GC atau pengoperasian kolom GC dapat dilakukan secara isotermal, yaitu pada suhu tetap untuk sampel yang komponennya memiliki volatilitas mirip. Namun untuk campuran kompleks lebih efektif menggunakan temperatur programming, yaitu menaikkan suhu secara bertahap sehingga senyawa ringan dan berat dapat terpisah dengan baik dalam satu analisis. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja dari tipe kromatografi gas berdasarkan fase diamnya yang cair. Kromatografi gas ini menggunakan kolom kapiler panjang yang berisi padatan seperti silika sebagai penyangga fase diam polimer cair yang tidak mudah menguap. Kolom ini bisa mencapai 100 meter yang ditempatkan dalam oven kemudian dikendalikan oleh komputer. Gas pembawa inert seperti argon, helium, ataupun nitrogen dapat mengalir sebagai fase gerak. Kemudian di ujung kolom terdapat detektor, biasanya FID, yang dapat menghasilkan ion dari pembakaran komponen atau spektrometer massa. Sampel yang dapat berupa gas, cairan mudah menguap, ataupun ekstrak disuntikan ke oven injektor yang bersuhu tinggi sekitar 200 hingga 300 derajat Celcius untuk diuapkan. Kemudian oven kolom biasanya bersuhu rendah, sehingga sampel dapat diembunkan kembali. Suhu kemudian dinaikkan secara bertahap memungkinkan setiap komponen dapat menguap sesuai dengan titik didihnya dan dapat terbawa oleh gas pembawa melalui kolomnya. Pemisahan ini terjadi seperti distilasi fraksional, tetapi kromatografi gas ini lebih efektif karena juga memanfaatkan perbedaan afinitas terhadap fase diamnya. Kromatografi gas ini menghasilkan kromatogram dengan waktu retensi tiap komponen yang dapat dibandingkan dengan standar. Karena respon detektor dapat berbeda untuk setiap senyawa, maka kuantifikasi dilakukan menggunakan kurva kalibrasi dari larutan standar dengan berbagai konsentrasi. Dengan membandingkan luas puncak sampel dengan kurva kalibrasi, sehingga konsentrasi setiap komponen dapat dengan mudah untuk ditentukan. Instrumen gas kromatografi atau biasa disingkat dengan GC memiliki fungsi utama untuk memisahkan campuran senyawa volatil berdasarkan perbedaan interaksi antara fase diam dan fase gerak. Melalui proses pemisahan ini, GC mampu menganalisis komposisi sampel multikomponen, menentukan kemurnian bahan, serta mengukur konsentrasi komponen secara kualitatif maupun kuantitatif. Selain itu, GC menghasilkan kromatogram sebagai representasi visual hasil pemisahan dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi senyawa, terutama ketika ditandemkan dengan instrumen lain seperti GC. Kegunaan GC sangat luas dan berperan penting dalam berbagai bidang. Dalam industri dan laboratorium, GC digunakan untuk analisis alkohol, pelarut organik, minyak atsiri, serta kontrol kualitas pada produk pangan, kosmetik, dan farmasi. Pada bidang lingkungan, GC bermanfaat untuk mendeteksi polutan volatil di udara dan air. Selain untuk penelitian kimia dan biokimia, GC juga digunakan sebagai media pembelajaran instrumen analisis, termasuk melalui perakitan GC sederhana untuk edukasi. Secara keseluruhan, GC menjadi alat yang sangat penting dalam pengembangan metode analisis dan karakterisasi senyawa volatil. Saya akan menjelaskan tentang prosedur analisis kromatografi gas atau GC. Yang pertama yakni teknik pengambilan sampel. Pada tahap pertama, sampel dimasukkan ke dalam vial kaca yang tertutup rapat. Kaca digunakan karena bersifat inert, dia tidak bereaksi dengan senyawa di dalam sampel dan tidak menyerap senyawa volatil, sehingga komposisi sampel tetap stabil. Vial juga harus diberi label lengkap seperti waktu, lokasi, jenis sampel, serta kode identifikasi. Pelabelan ini penting untuk menjaga keterlacakan sampel, menghindari salah identifikasi, memastikan data tetap valid, dan mengikuti standar kerja laboratorium. Yang ketiga yakni sampel disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Suhu ini membantu memperlambat proses degradasi, mencegah aktivitas enzimatik, menghambat mikroorganisme, dan mempertahankan kestabilan senyawa sampai waktu analisis. Kenapa harus 4 derajat Celcius? Karena 4 derajat Celcius ini merupakan suhu di mana itu
Setelah sampel siap, masuk ke tahap preparasi. Jika sampelnya keruh, dilakukan filtrasi dengan tujuan untuk menghilangkan partikel padat yang dapat mengganggu proses pemisahan di kolom kromatografi gas. Untuk memisahkan dan memurnikan analit, ada beberapa teknik. Pertama, LLA atau liquid extraction, yaitu pemisahan menggunakan dua pelarut yang tidak saling bercampur sehingga analit akan berpindah ke fase yang paling sesuai dengan sifat kepolarannya. Yang kedua ada SPE, yaitu pemurnian menggunakan fase padat sehingga analit menjadi lebih bersih dan terkonsentrasi. Selanjutnya ada quick charge, yakni teknik yang cepat dan efisien untuk sampel kompleks seperti bahan pangan karena menggabungkan proses ekstraksi dan pembersihan dengan di SPE. Jika analit terlalu polar atau tidak cukup volatil, dilakukan derivatisasi, misalnya mestilasi asam lemah agar lebih mudah menguap dan cocok dianalisis dengan kromatografi gas. Yang ketiga ada analisis menggunakan kromatografi gas atau GC. Masuk ke tahap analisis, instrumen GC diatur terlebih dahulu. Suhu injektor ditetapkan cukup tinggi untuk membantu menguapkan sampel. Kemudian oven dijalankan dengan program suhu bertahap sehingga senyawa dapat terpisah berdasarkan perbedaan volatilitasnya. Mode injeksi juga dipilih sesuai kebutuhan. Split digunakan untuk sampel berkonsentrasi tinggi agar tidak terlalu banyak sampel masuk ke kolom, sedangkan splitless digunakan untuk analit yang kadarnya lebih rendah agar sensitivitasnya lebih tinggi. Untuk deteksinya ada dua, yakni FID dipakai untuk analisis kuantitatif senyawa organik karena responnya stabil, sementara MS digunakan untuk identifikasi karena mampu memberikan pola fragmentasi yang khas. Hasil analisis ditampilkan dalam bentuk kromatogram, waktu retensi digunakan untuk mengidentifikasi senyawa, sedangkan luas puncak digunakan untuk menentukan konsentrasinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan kromatografi gas di berbagai bidang industri. Tadi telah dijelaskan oleh teman-teman saya mengenai prinsip dari kromatografi gas, kemudian apa itu kromatografi gas, dan lain-lain. Jadi di mana kromatografi gas atau biasa disingkat GC itu digunakan untuk memisahkan atau mengukur senyawa yang sifatnya itu volatil atau mudah menguap. Oke, dan untuk penerapannya yang pertama yaitu di bidang industri makanan dan minuman. Jadi untuk kromatografi gas atau GC itu banyak dipakai untuk mengecek aroma dan rasa. Misalnya pada sebuah kopi atau teh atau minyak atsiri, jadi setiap bahan itu kan memiliki aroma yang berbeda-beda. Dan kromatografi gas dapat memisahkan senyawa-senyawa tersebut sehingga produsen itu tahu apakah kualitas produk mereka itu telah konsisten atau belum. Selain itu, kromatografi gas juga digunakan untuk mendeteksi berbagai kontaminan, pelarut, residu, dan bahan tambahan yang tidak boleh melebihi batas aman. Kemudian yang kedua dari bidang industri farmasi, di mana kromatografi gas sangat penting untuk mengukur sisa pelarut yang dipakai saat pembuatan obat. Nah, pelarut tersebut tidak boleh tersisa terlalu banyak karena dapat membahayakan pasiennya. Kemudian kromatografi gas juga dapat dipakai untuk memastikan bahan aktif dari obat tersebut apakah benar-benar murni dan tidak tercampur dengan senyawa lain. Kemudian yang ketiga dari bidang industri petrokimia. Jadi kromatografi gas digunakan untuk mengetahui komposisi dari bensin, solar, LPG, dan lain-lain. Misalnya untuk mengetahui berapa persen hidrokarbon seperti metana dan ketana. Di mana informasi tersebut itu penting untuk menentukan kualitas dari bahan bakar dan untuk memonitoring proses produksi di kilang minyak. Selain itu, GC juga digunakan untuk menganalisis gas buang. Kemudian selanjutnya dari bidang industri kosmetik, jadi di mana untuk mengidentifikasi senyawa aroma yang ada dalam minyak atsiri seperti parfum, lotion, sabun, dan lain-lain. Selain itu, GC juga dapat digunakan untuk mengevaluasi senyawa yang volatil, kemudian mendeteksi bahan yang terlarang. Kemudian yang kelima yaitu di bidang forensik, di mana biasanya digunakan untuk pemeriksaan narkotika, alkohol, atau bahan bakar yang lain. Selain itu, GC juga dapat dipadukan dengan MS atau spektrometer massa yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu senyawa. Misalnya untuk menentukan kadar alkohol, kemudian mengidentifikasi jenis obat terlarang dalam sampel, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada di bidang lingkungan. Jadi kromatografi gas digunakan untuk memantau polutan di udara, tanah, air, dan lain-lain. Contohnya untuk mengukur senyawa organik volatil yang dilepaskan oleh pabrik. Dan data tersebut itu digunakan untuk memastikan bahwa sebuah industri tidak melampaui batas emisi yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga dampak dari lingkungan dapat diminimalkan. Oke, untuk slide selanjutnya yaitu kita akan membahas studi kasus. Nah, studi kasus ini berkaitan dengan di lingkungan sekitar kita yang tanpa kita sadari. Karena masih banyak di berbagai daerah, banyak masyarakat membeli minuman beralkohol seperti ciu, arak, ataupun tua yang belum diketahui kualitas atau kandungan bahan kimianya. Kasus keracunan ataupun kematian akibat konsumsi minuman oplosan ini yang mengandung metanol sering terjadi, terutama pada acara hajatan ataupun acara-acara penting. Masih banyak masyarakat yang mengonsumsi minuman beralkohol tradisional ini. Karena minuman tersebut diproduksi secara rumahan tanpa pengawasan, produsen tidak bisa memastikan apakah proses fermentasi menghasilkan metanol berlebih atau tidak ya. Oke, untuk dari slide sebelumnya tadi sudah dijelaskan dari permasalahan atau studi kasusnya. Nah, untuk solusi yang paling efektif dari permasalahan tersebut yaitu dengan melakukan pengujian. Pengujian yang cocok yaitu menggunakan instrumen gas kromatografi atau GC, terutama dengan detektor atau FID atau Flame Ionization Detector ataupun GC FID yang mampu mengidentifikasi dan mengukur kandungan dari metanol tersebut secara lebih akurat sehingga dapat memastikan apakah minuman aman dikonsumsi dan siap untuk diedarkan. Oke, dari penjelasan yang telah dijelaskan tentang materi gas kromatografi atau GC, di slide ini dapat ditarik kesimpulan bahwa GC adalah teknik analisis yang efektif untuk memisahkan, kemudian mengidentifikasi, dan mengukur senyawa yang volatil. Pemisahan ini terjadi karena perbedaan interaksi komponen sampel dengan fase gerak gas pembawa dan fase diam dalam kolom, sehingga menghasilkan waktu resensi yang khas. Dengan bantuan detektor seperti FID, TCD, atau MS, GC ini mampu memberikan hasil yang sensitif, cepat, dan akurat.
Teknik ini banyak digunakan dalam industri pangan, farmasi, kemudian lingkungan, kimia, dan forensik untuk memastikan kualitas, keamanan, serta keaslian suatu produk.